Pada ayam merupakan suatu pengobatan tradisional di Minangkabau, di mana seorang tabib atau dukun kampung bisa melihat penyakit orang di dalam ayam tersebut. Menurut masyarakat di Minangkabau, pengobatan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah turun-temurun. Salam to the teacher. Over. Let's pray to Allah. Lihat tuh kawan, ada ayam tuh. Enak untuk dimakan kayaknya tuh. Alah, kamu ini kalau udah lihat ayam pikirannya makan melulu. Iya dong, ayam itu kan enak untuk dimakan. Oh, kalau di kampungku ayam itu bisa untuk pengobatan loh. Kayak kalau di pengobatan modern kayak ronsen. Jadi apapun penyakit kita yang ada di dalam tubuh bisa dilihat ayam itu loh. Oh ya? Iya. Kalau nggak percaya nanti kita buktiin, soalnya iniku lagi sakit jatuh pas latihan kemarin. Oh iya, bikin aku penasaran nih. Oh ya, kalau gitu kita pulang dulu ya. Proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam bedah ayam yaitu mencari seekor ayam yang akan dijadikan untuk pengobatan. Ayam yang digunakan adalah ayam yang berukuran sedang dan jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin orang yang akan melakukan pengobatan. Sebelum memotong ayam, tabib membacakan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Setelah ayam dimantrai, tabib pun memotong ayam tersebut. Setelah ayam benar-benar mati, tabib pun mulai melihat penyakit apa yang sesungguhnya dialami oleh orang yang minta dibedahkan ayamnya. Ini bukan tidak sakit, kaki juga sakit kaki. Sudah tu tensi rendah no. Sudah tu si nya layu aja, tenaga nak dah. Mah kan, pari paneh, darah pari. Jantung lama. Jantung lama baca. Ada cahaya lain. Jangoknya loh. Menandun pari paneh kan, berdarah. Suku kata-kata aku. Nanti kepala acuk sakit sebelah-sebelah. Usus buntu. Jadi kalau usus buntu, nangga gejala-gejala operasi usus buntu, sekolah gara-garanya sebenarnya. Jadi ada makanan ku nak tercenak kok kasih kok kan. Tunggu di lalangnya makan jambu perih jencetnya kok. Jadi nak diputarnya sekolah. Jadi operasinya terpotong. Tu jadi bulannya potong. Jadi orang penyakit tadi. Jadi kalau penyakit itu kau kan untuk diparit bengkak kan panik terus lagi banyak bicara penyebab itu kebanyakan mau makan mie makan pemasak lah kan cuma itu dikurangi ya kan
sudah itu mandi malam, yo kan, nah itu tensi rata, terus juga apa penyakit ada sobok di situ kan, itu sih kan panik mungkin gak jatuh kok main, kan, nah itu di buat. Jadi ini solusinya, Pak. Nah, di solusinya kita ubek kampung, kita cari daun-daun mana yang bisa makan. Contoh, jadi aku daun kantuk-kantuk kan, dia kantuk-kantuk itu untuk bikin mah, kan dulu termasuk mah sebenarnya kan, mah ambil daun kantuk itu, nak sepaci, itu telur ayam, madu, keramik sedangkan, itu drame. Sudah drame itu dikocok di telur ayam di madu, diminum bego kalau minum 7 kali sehari, ya pagi, siang, malam, itu besoknya lah sudah hari pertama, hari kedua deh di kode ada menyasak hari kan sudah cukup diminum ini asam jawa 26 itu dan minumnya 3 kali sehari deh. Nah itu daun peladang juga rambut rameh diminum. Nah itulah cuman itulah kalau nampan tangan dan foto kata bila kan contohnya untuk ambil di malam makan nih buat Ramadan itu kan kau catat cari itu pernah dicari ya. Setelah mengetahui jenis penyakit serta obat apa yang harus dimakan dan diminum oleh pasien, sang pasien pun pulang untuk mencari obat-obatan dan mengolah ayam yang telah dibedah tadi. Asli bulan Februari. Jadi kalau gue belajar ikut dulu dari bujang dulu cuma dulu ke Sulau untuk pengajian terikat untuk terikat juga banyak macam terikat Naqsbandi ke Setari untuk mempelajari itu. Kalau awak saling kerjasama di bidang antara di dokter nanti melgo apabila ada terkendala ada pasien sudah tua ada step anak-anak dulu kan kalau ada kan tunjuk kalau nggak bisa tunjuk pada kan ini itu kalau nanda wa kan dan pribadi kan sudah kedua ada sulitnya melahian nanti pasiennya sulit lah yang dinyu sendiri datang. Apa untuk dulu kalau siang dia kurang go selahnya ukuran ke rumah sakit apa contoh ukuran rumah sakit kan. Contohnya nyogo tidak bisa minum makan ya kan, nah kan tidak bisa makan ya kan minum kan, sudah tuh dipasungnya sudah di kompon tidak bisa. Sebab tuh harus buat kerjasama di dokter, bang kau kerjasama di dokter untuk itu. Sebab kalau di ahli kedokteran, tuh nyogo pakai impus bisa nyulam makanan untuk itu. Kalau nan ilmu nan buat untuk itu, tuh tidak ada persaingan di segi dulu kan tak perlu banyak istighfar mengucap dulu kan sudah mengucap itu baca bismillah. Nah sudah bismillah itu kan contohnya kalau dia si laki-laki kan tua kan laki-laki ya minta itu kan sebetulnya tidak nafainnya tidak salah kan sudah itu aku baca ayatnya itu kan contohnya bentuk Rabbi zidni ilman bi'ambika untuk ayat banyak ayat-ayat itu banyak tuh baca dalam buku itu kan. Dari Abu Bakar sebab ayam itu tidak bisa makan sebenarnya kan isi ayam di siapa kami beda kan sebab kalau nan samo isi baru aku 7 pekan cuman bukan kan tidak boleh dimakan tidak boleh diapun tidak boleh kan. Jadi nan ayam ko nan juga nan perintah dulu ayam untuk potong-potong gitu. Jujur sebagian orang ko memotong-motong ayam ko, terus lainnya dipotong di badah di kan, di kampung ko saya tidak kalau dalam dewa tu tidak sobok kan, tak boleh kan. Nyawa manusia nyawanya hilang ko di sisi aku tidak sobok. Dipotong dulu, dipulang tu hanya pun orang jalan-jalan kan, bawa pulang tu hanya jalan-jalan untuk aku, kan lah baca bismillah, Allah Akbar.
Sudah itu jangan do innalillahi wa inna ilaihi. Jadi harta Allah itu kembali pada Allah. Itu baru dipotong, bukan sembarang-barang potong. Punya salah-salah. Abu Bakar tuh. Bebek kampung, kedokter lebih mahal dari bebek kampung kan? Awak biaya susah. Kampung. Iya. Awak sendiri. Berubah nah. Oh, lain nado lain ada pokok perubahan dari apa lah itu. Temu di biaya. Menganjurkan nggak ada, cuma sendirian aja lah. Perubahannya diumpamakan sakit kan, dan makan obat ada perubahannya. Kalau kancang dokter, tapi kalau badan ayam ke angsu kan ada perubahannya. Iya. Nah, kalau kancang dokter. Kalau dipercayai mana, tidak boleh. Tidak percaya, tidak boleh. Mak keyakinan, yakin. Nah. Sebagian ulama duduk masjid itu Syria, cuman waktu di Syria itu duduk nak ada sebuah kan. Apapun itu, sesungguhnya kesehatan dan kesembuhan tetaplah berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Kita hanyalah berusaha untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berobat ketika sakit tiba.